Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Bunda Hani, ya, Nurul Zehani, kemudian Bunda Sujiati dari Pasar Kemis, dari Rajek. Kemudian Samsung SM A566B, siapa nih? Bunda Yesi dari Batam, Alhamdulillah dahsyat. Mbak Hani cantik banget nih. Bunda Ella dari mana Bunda? Bunda Aulia. Alhamdulillah, silakan teman-teman supaya kita lebih dekat lagi ya energinya sambil menyatu. Bismillah kita pagi ini bertemu di sini ya semoga ini menjadi majelis. Oh iya, Bunda Lina Ramzi ya di Jakarta Timur ya Bun ya. Alhamdulillah. Selamat ya teman-teman yang pagi ini sudah bergabung, yang insya Allah nanti bergabung di YouTube juga tidak apa-apa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda Istriana. Bunda Istriana, monggo tulis di chat dari mana Bunda. Ya, semoga insya Allah kita ini semoga adalah penduduk surga ya. Jadi materi ini adalah materi W sama dengan V dikali L ya. W itu adalah wealth, kekayaan. V itu adalah value, L itu adalah leverage. Ini adalah materi Zoom yang ketiga ya mengenai kekayaan. Oh iya, Bunda Istriana dari Cibubur ya. Siap. Nanti saya save ya nomor-nomornya. Kayaknya kalau yang belum hafal itu saya belum nge-save nomor ya. Atau pernah pernah nge-save juga. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya karena saya nih tipenya visual gitu. Jadi harus ngebayangin dulu nih ke sama Bunda Sujiati ini udah ketemu beberapa kali gitu kan. Jadinya nempel banget gitu kan. Sama Mbak Hani juga ya. Pertama ketemu di nonton bareng ya, kemudian kemarin ikut SHMR gitu kan. Jadi makin melekat. Oh ya sebelumnya juga pernah kita bareng-bareng ke Depok gitu kan. Kayak perlu ketemunya offline itu 2 hari, 2 kali atau 3 kali gitu. Tipe saya itulah Bunda. Mohon, mohon izin ya. Gitu. Tapi kalau sama Bu Yesi belum pernah ketemu, ya beliau tinggal di Batam. eh karena kita sering kontakan gitu, sering japrian. Jadi saya ingat itu Bunda Yesi di Batam itu ya. Alhamdulillah. Yuk kita kirim dulu Al-Fatihah ya teman-teman ya. Kita ini memiliki mantra yang dahsyat. Gitu. Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah sahabat kita, Al-Quran itu adalah pemimpin kita, Al-Quran itu adalah hidup. Ya, jangan-jangan kita yang belum hidup teman-teman. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah ya. Makanya penting sekali ya kita ini terus belajar. Saya juga manusia, teman-teman ya. Kita ini manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Makanya saya pengen banget ya kita di sini berteman ini meluruskan niat kita berteman di sini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Teman-teman eh, ah iya Bunda Ella dari Cirebon yang dulu kita pernah konsul konsul konsulan ya Mbak Ella ya. Alhamdulillah yang di Sumber ya Mbak Ella. Bunda Yeli di Bogor, di Depok Bunda Yeli. Mana Bunda Yeli tadi? Bunda Yesi, Bunda Yesi di mana ya Bun? Iya Mbak Ella, Alhamdulillah. Semoga tetap sehat, mulia, bahagia ya gitu. Kita fokus ketiga itu aja ya teman-teman ya. Sehat, mulia, bahagia ya. Kita yang lain-lainnya itu insya Allah nyusul ya. Ibarat rumah, sehat, mulia, bahagia itu adalah ininya apa namanya kaki-kakinya itu ya. Sebelum kita ngebangun rumah, pondasinya itu adalah sehat, mulia, bahagia. Nanti teman-teman pengen apa, insya Allah nempel ya. Yang penting kita sehat,
sehat walafiat gitu ya. Sehat pikirannya, sehat jiwanya, sehat tubuhnya ya. Bahkan nanti nih ya teman-teman, kita ini sekarang hidup di era disrupsi. Silakan teman-teman catat ya. Era disrupsi. Era disrupsi itu era yang membuat kita itu harus going forward, moving forward ya, going concern gitu. Jadi harus go ahead, harus bergerak ke depan ya. Mangga, mangga Bu Yeli, silahkan. Saya juga off cam ya. Yang penting suaranya. Ya, anggap aja kita lagi dengerin radio ya. Itu tapi live itu ya, radionya live. Jadi eh, hidup kita itu harus berlanjut teman-teman ya. Enggak boleh berhenti ya. Siapa yang berhenti dia akan mati. Waduh, Masya Allah. Iya itulah memang itu fitrahnya hidup di dunia seperti itu teman-teman. Nggak boleh berhenti. Orang dunianya aja bergerak, buminya aja bergerak ya. Kita diem pun, kita rebahan pun ya, tetap itu sebenarnya kita bergerak gitu loh ya. Jadi sejatinya fisik kita itu setiap hari itu bergerak. Walaupun teman-teman hanya duduk ya. Walaupun teman-teman cuma ya nyimak Zoom. Ini kita lagi duduk seperti ini. Fisik kita tuh sebetulnya lagi bergerak teman-teman. Gitu ya. Nah bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan rohani kita? Bagaimana dengan spiritual kita? Apakah spiritual kita juga bergerak teman-teman? Ya, spiritual itu ya kalau di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi wah ini jadi materinya ini materi perkuliahan nih teman-teman. Ya, eh, perkuliahan gimana caranya supaya teman-teman tuh menjadi orang kaya gitu ya. Gitu. Menurut KBBI, spiritual itu artinya rohani, ya. Rohani itu artinya agama, ya. Jadi spiritual itu berkaitan dengan agama, gitu ya. Berkaitan dengan rohani, gitu teman-teman ya. Dan berarti spiritual itu harus nyambung kepada Allah dan Rasulnya teman-teman. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi eh, fitrahnya kita itu adalah bergerak, move on. Fitrahnya kita itu adalah maju. Yang namanya bergerak itu maju atau mundur ya? Ya bisa ada. Alhamdulillah Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Hani sudah menjadi amal jariah. Salam kenal Mbak Fitri. Mbak Fitri yang di mana ya? Di Cilandak apa Cibubur ya? Itu. Nah, jadi bergerak. Jadi fitrahnya kita itu adalah bergerak. Nah, bagaimana? Apakah mindset kita sudah bergerak, teman-teman? Ya, mindset. Mindset itu pola pikir. Orang-orang sekarang bilangnya pola pikir. Ya, tapi sebetulnya di Islam itu sudah dibangun mindset itu, teman-teman. Apa? Niat. Dimulai dengan niat, gitu, teman-teman ya. Silakan catat. Kita itu jadi harus bergerak. Mindsetnya itu harus bergerak, ya. Pola pikirnya harus bergerak dimulai dari memperbaiki niat. Memperbaiki niat karena apa? Karena Allah dan Rasulnya. Jangan karena dunia. Saya ini ya, walaupun saya sekarang berbicara, mungkin teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ucapan saya ya. Tapi fitrahnya saya ini dunia, teman-teman. Ya, yang fokusnya itu Allah dan Rasulnya. Jadi mari kita meluruskan niat hari ini ya. Itu pertemuan kita adalah untuk Allah dan Rasulnya. Semoga majelis taklim kita ini berkah dan mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, supaya lebih berkah lagi ya, kita baca Al-Fatihah ya untuk diri kita sendiri ya. Jadi bayangkan tuh teman-teman, setiap huruf Al-Fatihahnya itu masuk ya, keluar dari mulut kita terdengar oleh telinga kita ya. Jadi telinga kitanya tuh dicocok-cocok gitu loh. Dimasuk-masukin huruf-huruf Al-Qur'an.
telinga kita ya. Nah, dari telinga kita ini masuk bisa ke kerongkongan, bisa ke tenggorokan ya. Kalau ke kerongkongan jadi masuk ke peredaran ke pencernaan makanan ya, masuk ke lambung, menyehatkan lambung, masuk ke usus, menyehatkan usus, masuk ke hati, menyehatkan hati ya, melembutkan hati kita gitu, masuk ke peredaran darah ya, melembutkan masuk ke peredaran darah kita, masuk ke jantung kita, masuk ke paru-paru kita, teman-teman. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah begitu sayang sama kita ya, teman-teman ya, gitu. Hanya dengan Al-Fatihah kita bisa sembuh, bisa, teman-teman. Kuncinya kita yakin nggak? Gitu ya, gitu. Karena tadi saya bilang era disrupsi itu, yang membedakan era disrupsi dengan era sebelumnya itu apa, teman-teman? Itu adalah materialistis dan spiritual. Jadi kalau era sebelumnya itu melihat segala sesuatu itu hanya dengan mata kepala sendiri, hanya melihat dari segi materinya. Ada nggak sih fisiknya? Berapa sih jumlah barangnya? Banyak nggak sih menurut kita? Cantik nggak sih orangnya? Itu materi, teman-teman ya. Rumahnya bagus nggak sih? Mobilnya berapa? Itu ya, Masya Allah. Itu kalau orang masih mikirnya materialistis. Hello, itu orang jadul ya, teman-teman. Maaf nih ya. Sampai oh, saya kadang diledekin ini gara-gara Mbak Ria nih, suamiku protes katanya. Gitu. Mbak Ria, beliau mengelola organisasi gitu kan. Mengelola organisasi, tapi di organisasinya tuh sedang ada konflik ya. Jadi konflik itu sebetulnya baik, teman-teman ya. Konflik itu sebetulnya baik ya. Saya belajar manajemen konflik sejak tahun berapa ya? 2000. Ya, itu adalah materi sarjana keuangan, manajemen konflik. Jadi konflik itu baik ya, teman-teman ya. Ya, silakan dicatat ya, dicatat. Saya berharap pertemuan ini pertemuan serius ya, teman-teman ya. Jadi apapun latar belakangnya ya, teman, mungkin di sini teman-teman udah pada ada yang sarjana, ada yang S2 juga, udah pada pinter ya, gitu. Tapi bisa jadi di sini ada yang cuma lulusan SD, cuma lulusan SMP ya, gitu. Gitu. Jadi maaf, bukan cuma lulus SD, lulus SMP, lulus SMA gitu ya. Semoga nanti bisa ikut paket C, paket B, paket A ya, supaya bisa setara. Karena Mas Arif lulusan SD, Masya Allah. Mas Arif di Semarang. Ya, Alhamdulillah. Barakallah. Usia berapa Mas Arif? Monggo. Ya, semoga nanti Mas Arif semangat nih ya. Kalau bisa ikut kejar paket B. Wah, Mas Arif masih muda, 35. Kejar paket B, Mas. Ikut, Mas ya. Gitu. Cari PKBM di yang terdekat gitu. Kalau di sebetulnya PKBM itu jadi kan program pemerintah itu kan program untuk wajib belajar ya. Jadi sebetulnya sih idealnya itu pemerintah itu ngasih ke kita free gitu, gratis gitu ya. Cuma sekarang kan pemerintah hutangnya lagi banyak juga ya, teman-teman ya. Jadi kita harus sama-sama maklum gitu ya. Anggap pemerintah itu ya sahabat kita gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak menuntut sama pemerintah ya. Gitu. Siapa yang perlu dituntut? Udah kita aja. Dengan cara apa? Dengan istighfar gitu ya. Makanya ini adalah materi ketiga. Materi pertama, bagaimana menaikkan value kita itu adalah dengan banyak istighfar, teman-teman. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Gitu ya. Gitu. Nah, dengan istighfarnya itu jangan di dibarengi dengan kita melihat kesalahan orang lain. Nanti istighfar kita jadi tumpul, gitu ya. Istighfarnya itu harus tajam, ya. Sesuai ada di Quran surat Nuh, ya, ayat 10. Jadi kita tuh harus tajam istighfarnya, ya. Karena istighfar itu adalah cara menggali kekayaan. Karena istighfar itu adalah cara membangun value kita, gitu. Itu serius di situ ada. Nanti saya share di grup ya, Mas Arif ya, gitu ya.
Jadi karena istighfar itu Allah itu ngomong harta loh teman-teman ya. Jangan teman, Allah tuh nggak pernah nyiptain miskin ya. Terus terus kita jangan jangan bilang ya ini miskin karena Allah. Enggak, Allah tuh nggak pernah mengharapkan kita miskin, enggak teman-teman. Itu miskin itu miskin itu mindset kita aja teman-teman. Itu ya. Ya, jadi Allah itu memberikan kita kekayaan dan Allah memberikan harta ya dengan cara beristighfar. Nah, ketika kita beristighfar, jangan melihat kesalahan orang lain. Ya. Yang boleh melihat kesalahan orang lain siapa? Guru, ya, guru, mentor, coach itu boleh melihat kesalahan muridnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun, bukan dalam rangka subjektif, tapi dalam rangka objektif, dalam rangka perbaikan. Karena namanya pendidikan itu harus ada perubahan. Harus terukur perbaikannya, mana yang perlu diperbaiki, gitu ya teman-teman ya. Jadi, oh nih mohon maaf ya untuk teman-teman yang sedang saya coaching gitu kan karena ada beberapa teman-teman yang sedang saya coaching gitu ya saya agak kritis terhadap perisai rezeki gitu ya karena kalau kita pengen jadi ajaib langkah pertama itu adalah buka perisai gitu teman-teman ya jadi kalau kita pengen LOP kita terwujud gitu ya caranya adalah terus buka perisai. Iya, Waalaikumsalam Bu Badriah. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Bu Badriah. Ya, jadi Bu Badriah ini sahabat saya di THMR, alumni THMR sama kayak Bu Sujiati ya, gitu. Nah, jadi sayang ya kalau teman-teman udah semangat nih. Bunda saya udah semangat nih, Bun. LOP saya ini, saya pengen memperbaiki pengen memperbaiki rumah, memperbaiki bacaan Quran saya. Saya pengen menjadi orang yang soleh. Saya pengen menjadi pribadi yang bermanfaat dunia akhirat. Pengen itu adalah LOP. Tapi Bunda nginjek rem. Ibaratnya kita naik mobil, kendaraan, ngegas tapi ngerem. Nanti Bunda capek, maaf ya tidak disiplin kata ya, gitu. Nanti habis bensinnya. Nah, kalau teman-teman kebayangkan gitu. Makanya saya adalah di Magret Rizky ya. Semua jurus MR itu insya Allah saya suka semua ya, gitu. Tapi yang paling favorit bagi saya itu adalah buka perisai rezeki teman-teman. Nggak nyaman, nggak nyaman, rasanya nggak nyaman teman-teman. Ya Allah, masa saya mikirin dosa terus? Bukan untuk dipikirin, ya. Dosa itu bukan untuk dipikirin, ya. Pikiran kita harus happy, ya, gitu. Jadi kalau pikiran kita nggak happy, nah berarti di situ ada perisai rezeki, teman-teman. Ya, perisai rezeki itu bukan untuk dipikirin, tapi untuk dibuka. Ya ibarat teman-teman lagi main game tuh kan pasti teman-teman semua pernah di sini kan pernah main game kan mau naik level gitu kan mau naik level itu kan kadang ada tantangannya tuh kan kadang ada yang teng 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 harus berantem dulu sama penjahat gitu kan ceritanya teman-teman pahlawan atau ada yang apa pigman itu yang suka makan itu loh pakai mulut am gitu nanti amal ibadah kita nanti dimakan gitu. Ih, sayang banget ya teman-teman ya gitu. Jadi ayo lepaskan remnya, buka perisainya ya. Buka perisainya. Ketika ada coach, mentor ya atau trainer mengingatkan, "Bunda, ini perisai rezeki, Bun." Ikuti ya, ikuti. Oh ya, Bun. Astagfirullah, ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Gitu ya. Karena kita akan menggali lebih dalam lagi ya. Karena kita akan menggali lebih dalam lagi. Selama ini kita belum menggali dalam. Iya, kenapa? Karena kita fokusnya keluar. Apa yang ada di mata kita, apa yang kita ini fokusnya selama ini apa yang ada di depan mata kita. Apa yang terdengar oleh telinga kita. Padahal kita punya mata hati, kita punya mata batin, jiwa kita juga punya mata, jantung kita juga punya otak, teman-teman. Selama ini kita cuma pakai otak yang ada di kepala. Padahal itu cuma 10%. Para ahli tidak mampu meneliti berapa apa namanya mengenai otak.
paling cuma 5-10% teman-teman. Itulah akhirnya mereka bilang, ya, pikiran bawah sadar itu kita itu manusia baru bisa menggali 10, 15, 10, 20%. Sisanya itu pikiran bawah sadar. Nah, di mana letak pikiran bawah sadar? Ternyata adanya di jantung, teman-teman. Sebelum para ilmuwan mengatakan pikiran bawah sadar, para ulama sudah mengatakan lebih dulu. Di mana? Di kolbu, teman-teman. Di jiwa. Ya, itu. Nanti sampai nanti penelitian itu meneliti lebih dalam lagi. Apa bedanya kolbu sama ruh? Ternyata berbeda. Gitu ya. Ruh itu adalah milik Allah. Sedangkan kolbu, jiwa harus kita atur supaya ruhnya sehat. Gitu ya. Jadi eh, jadi saling mempengaruhi teman-teman. Selama ini kita hanya memperbaiki apa yang terlihat oleh mata. Padahal itu cuma 10%. Makanya kita nggak kemana-mana teman-teman. Itu. Makanya kita belum kaya. Makanya kita belum bisa memperbaiki nilai di dalam diri kita. Makanya kita belum kelihatan. Jadi value itu nilai ya. Nilai itu sesuatu hal yang berbeda. Yang saya yakin teman-teman ini pasti punya nilai lebih. Awalnya teman-teman itu untuk nilai itu dengan cara mencontek gitu. Nah, materi pagi ini adalah cara menggali value dengan cara silaturahim, teman ya, teman-teman ya. Nah, kalau pertama itu, materi pertama menggali value-nya itu dengan istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar ya Allah. Gitu ya. Gitu. Oh, Bunda Fitri dari Bintaro. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Bunda Fitri Bintaronya sektor berapa, Bun? Terus ke, Saya di, maaf Bu, sambil siap-siap kerja nih, sambil dandan dengerin Bu Ria. Masya ya Allah, bangga. luar biasa. Masya Allah, Bunda Fitri. Barakallah, Bunda. Hmm. Bangga, bangga. Saya di ini Bu, di Pondok Aren, sektor 9 sih, pinggiran Bu. Ah, siap, Mm-mm. siap, siap. Barakallah, Bun. Ya, Hmm. selamat merawat terumbu karang, Bunda. Itu ya. Selamat Alhamdulillah. membangun taman. Terima kasih Bu Ria. Eh, Salam kenal Sama-sama. semuanya. Salam Sehat dan kenal. bahagia selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima Tambah kasih. berkah dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Bunda Fitri juga ya. Silakan dilanjut Bu. Mangga, mangga. Terima kasih, Bunda. Jadi yang materi pertama itu adalah istighfar ya. Istighfarnya sampai dalam. Istighfarnya ibaratnya tuh sapu bersih tuh. Sapu bersih apa? Sapu bersih pikiran kita. Sapu bersih hati kita. Sapu bersih ucapan kita. Ucapan kita ini yang keluar yang energi berlian aja. Ya, jangan jangan keluar kata-kata yang tidak baik itu ya. Karena semua ucapan itu adalah doa dan doa itu semua dikabulkan oleh Allah. Itu. Kemudian sapu bersih juga pikiran kita. Pikiran kita itu harus positive thinking. Ya, itu Bu, kalau ada orang-orang yang nggak jelas ke rumah itu gimana Bu? Kita harus positive thinking. Nah, kalau kayak gitu ya boleh ya teman-teman jaga-jaga gitu ya. Tapi tetap dengan istighfar dan dengan mendoakan mereka. Istighfar, ya Allah muliakan bahagiakan selalu. Ya Allah, ya semoga mereka hidupnya mulia dan baik ya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ya udah kalau misalkan kalau menurut Bunda ini orang ini belum srek ya, belum srek, belum satu frekuensi dengan Bunda, belum satu energi dengan Bunda, nggak perlu kita menghujat ya, nggak perlu kita, dasar ini, hati-hati orang ini gitu, udah diem aja diem ya, kita tetap kan karena apa? Sayang energi kita teman-teman, kita sedang membangun energi berlian di dalam diri gitu ya. Nah terus eh, istighfarnya itu pikiran, perasaan, dan spiritual. Gitu ya teman-teman ya. Nah tadi mulai dengan meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Nah kemudian eh, yang kedua itu adalah bersyukur. Ya.
Apapun yang terjadi bersyukur. Nanti teman-teman bikin jurnal syukur ya. Alhamdulillah hari ini saya apa gitu ya. Gitu. Bikinlah sehari minimal 20 gitu, 30. Misalnya yang punya pasangan. Alhamdulillah hari ini saya berkonflik sama suami gitu ya. Konflik itu baik loh ya teman-teman ya gitu. Sebetulnya konflik itu adalah cara berkomunikasi. Konflik itu adalah teknik berkomunikasi. Ya, gitu. Konflik sama berantem itu beda ya teman-teman ya. Gitu. Kalau berantem itu udah pakai emosi tidak baik. Tapi kalau konflik itu karena ada perbedaan pendapat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadikan sebisa mungkin hanya konflik ya. Jangan sampai berantem. Itu teman-teman ya. Nah, terus jadi harus membuat jurnal syukur. Teman-teman tuh harus banyak bersyukur. Kita nih semua harus banyak bersyukur. Itu banyak-banyakin bersyukur ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah hari ini memperbanyak silaturahim ya, memperbanyak teman. Coba cek di HP teman-teman jumlah pertemanannya ada berapa. Memperbanyak pertemanan itu eh, secara offline dan online. Kenapa kita penting untuk menambah pertemanan, teman-teman? Dan di Islam itu diajarkan cari teman-teman yang baik dulu. Cari teman-teman yang baik ya. Kenapa? Karena teman-teman kalau di antara teman itu kita transfer energi kita ya. Pak, teman-teman pasti pernah merasakan saya kok kalau ketemu sama dia tuh semangat gitu loh. Ketemu sama dia happy. Tapi kalau ketemu ada nih salah satu kok hati saya kok kayak ketarik-tarik gitu loh. Kayaknya habis ketemu dia tuh kayaknya capek banget gitu loh. Pengen tiduran, istirahat, istirahat kayaknya gitu lah. Itu itu berarti energi kita ketarik gitu ya gitu. Sama Bunda juga kalau lagi misalkan sedang berkonflik dengan pasangan itu energi kita kadang ketarik juga gitu ya. Ketarik dengan eh, energi di sana gitu. Nah, sebisa mungkin kita ini memiliki energi yang kuat. Nah, makanya penting untuk menjaga energi itu adalah tadi istighfar, bersyukur ya, kemudian disiplin kata gitu ya, gitu. Di mana kita bisa menemukan teman-teman terbaik kita? Kan kita tadi di dasarnya itu kan pergaulan kita karena cinta Allah dan Rasulnya. Cari orang-orang yang tingkat cinta kepada Allah dan Rasulnya tinggi. Maka kita akan ketarik teman-teman. Itu ya. Ya, secara offline itu bisa ada di tetangga, bisa di majelis taklim gitu ya, gitu. Jadi penting dan makanya di Islam itu ada yang orang itu dilihat dari pertemanannya. Kalau dia berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan ikutan wangi, gitu ya. Jadi karena kita bertransaksi energi. Wih, keren kan Islam itu kan? Sebelum orang zaman now mengerti mengenai apa neuroscience, mengerti mengenai otak, mengerti mengenai energi, mengerti mengenai jiwa, Islam sudah mengajarkan ya dengan berkata bahwa apa namanya berkatalah yang baik-baik ya karena semua kata adalah doa. Kemudian bergaullah dengan orang-orang yang baik ya. Kita ini bergaul kalau kita bergaul dengan pandai besi kita kecipratan besi ya itunya. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi kita akan ikutan wangi. Di situ sebetulnya di situ adalah kita sedang bertransaksi energi gitu ya. Nah, cuma makanya dari dulu itu orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Dari dulu orang-orang yang selamat itu, ya. Karena kalau orang-orang dulu kan berpikirnya simpel. Wis, udah ngikut aja apa kata orang tua. Udah orang tua ngelakuin apa, udah kita ikut aja. Tapi kalau orang-orang sekarang kan tidak sesimpel itu, ya kan? Makanya ilmu pengetahuan terus bertumbuh, terus bertambah, ya. Karena eh, eh, karena untuk bisa kita bertransaksi dengan orang lain itu kita perlu ilmu, ya, gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan juga penting ya teman-teman ya. Jadi dan ilmu pengetahuan ini
ini harus mengantarkan kita kepada Allah dan Rasulnya juga gitu. Mantoriko mantorikon ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Barang siapa bergerak menuju ilmu, ya, berjalan menuju ilmu, dia itu sedang menuju surga. Itu surganya Allah. Itu. Allah akan memudahkan dia menuju surga. Nah, jadi efek dari ilmu itu adalah kita menjadi penduduk surga. Apa penduduk surga itu? Penduduk surga itu adalah penduduk yang selalu illa qilan salaman salama, yang selalu ingin memberikan keselamatan kepada sesama, yang selalu ingin mendoakan sesama. Jadi jangan sampai bertambah ilmu kita, kita malah nyalahin orang lain. Nah, itu bukan penduduk surga, teman-teman ya. Mana ada di surga kerjaannya nyalah-nyalahin orang? Nggak ada gitu ya. Masya Allah. Jadi nyalahin-nyalahin orang itu perisai rezeki, nggak boleh gitu ya teman-teman. Nah, jadi materi pagi ini meningkatkan value dengan cara silaturahmi. Silaturahim. Silaturahimnya itu ya eh, bisa lewat, sekarang itu bisa lewat offline ya, tatap wajah, atau bisa online, tatap layar seperti ini. Nah, ini adalah dalam rangka silaturahim teman-teman ya, dan melalui tatap layar gitu. Insya Allah satu sama terhubung ya. Sesungguhnya kita ini adalah sudah apa namanya, bersahabat, sudah bersahabat dari dulu kita. Alhamdulillah. Tapi siap ya teman-teman ya, meningkatkan silaturahim. Dan ketika kita bersilaturahim, luruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Bukan untuk membanding-bandingkan. Ya, memang ini nih ya, kadang-kadang nih eh, perisai rezekinya perempuan ya. Saking kreatifnya, pikirannya kemana-mana ya. Silaturahimnya itu ya akhirnya ya, baju dia lebih bagus dari saya. Malu abun, mau main baju saya nggak ada yang bagus. Teman-teman saya bun, aduh sepatunya mahal-mahal bermerek semua. Saya pakai sendal jepit doang bun, malu bun. Jangan begitu. Ya, ingat kita itu hidup di era disrupsi. Ya, era disrupsi itu era yang mengajak ke spiritualisme, bukan materialisme. Ya, dan sekarang kita ini hidup di zaman teknologi informasi. Kalau zaman teknologi informasi itu, ya kecepatannya itu lebih cepat. Dulu kita nggak bisa lihat Balikpapan, kita tinggal di Jakarta, kita nggak bisa lihat kondisi di Papua, Jawa Timur, luar negeri, Amerika, Saudi Arabia nggak bisa. Tapi sekarang dalam sekian waktu yang sama, ya, cuma sekian detik, ya, selisihnya kita bisa melihat kondisi Amerika saat ini berkat teknologi informasi. Artinya apa hikmahnya? Artinya ibarat waktu. Jadi waktu itu adalah kendaraan loh ya teman-teman ya. Waktu itu, eh, waktu itu seperti lorong itu. Seperti lorong, makanya ada istilah lorong waktu. Dan lorongnya itu, nah, teman-teman pernah kan ikut ada main permainan yang air itu ya, yang water zoom itu loh. di water yang lewat terowongan gitu kan, yang lewat cepet banget jalan. Kita teriak-teriak gitu kan di situ kan. Nah, nah di sini juga seperti itu. Waktu itu seperti itu. Waktu yang kita lalui di dulu waktu kita kecil, waktu orang orang tua kita masih hidup ya, itu waktunya tidak secepat sekarang, teman-teman. Karena dulu belum ada teknologi informasi, tapi sekarang waktunya begitu cepat, ya, begitu cepat. Ya, jadi makanya penting banget kita ini harus bisa mengontrol diri kita sendiri, teman-teman. Itu ya. Jadi Jadi apa namanya, penting untuk apa nama, untuk memperbaiki mindset kita tadi, memperbaiki nilai kita tadi, teman-teman. Nah, melalui silaturahim ya, silaturahim tadi ya, dengan eh, kita mindsetnya itu harus positive thinking, jangan membanding-bandingkan, fokus untuk memperbaiki diri kita, fokus untuk memperbaiki diri kita.
Istighfar, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Bun, saya udah ikut magnet rezeki nih, Bun, ya. Tapi kok apa namanya? Hutang saya belum lunas, Bun, gitu ya, gitu. Katanya bisa hutang bisa lunas, gitu. Iya, lunas berubah menjadi amanah. Hutangnya lunas berubah menjadi amanah, teman-teman, gitu. Nah, tapi itu tetap harus dibayar, gitu. Jadi mengenai hutang piutang itu ya, mengenai hutang teman-teman ya. Ini kalau di Magnet Rizky, ini perisainya tuh tebel teman-teman. Jadi harus sabar gitu ya. Gitu. Hmm, kalau ada saatnya nanti kita bisa lunas, cus, ketika energi kita sudah tinggi, gitu teman-teman ya. Itu. Nah kembali, bagaimana cara meningkatkan value kita supaya kita menjadi orang yang ya, kaya raya? Pertama kemarin itu adalah istighfar, kemudian bersyukur. Nah yang ketiga ini adalah membangun silaturahim. Ya, ya, karena di silaturahim itu kita sedang membangun energi. Ya, itu. Silaturahim dengan tetangga. Ya, nanti saya saya nggak bisa bu, males main sama tetangga nanti ujung-ujungnya ngegosip gitu. Ya udah doain aja, nyapa aja nyapa, beliin gorengan aja 10.000 gitu ya gitu. Atau bunda bikin gorengan, goreng singkong kek gitu kan. Dengan modal 10.000 ya. Kasih tuh ke tetangga yang sedang kumpul-kumpul. Kita nggak usah ikut-ikutan ke situ, nggak apa-apa gitu ya. Itu sebagai wujud perhatian kita, sebagai wujud rasa sayang kita. Karena tetangga itu adalah orang yang wajib kita cintai setelah keluarga kita, teman-teman. Tidak sempurna iman seseorang kalau kita tidak mencintai tetangga kita, teman-teman. Gitu, ya, gitu. Rasulullah aja mencintai tetangganya yang Yahudi. Gitu. Walaupun yang Yahudi itu, tetangga Yahudi itu benci banget sama Rasulullah. Ya. Nenek-nenek gitu kan apa nenek apa orang udah tua gitu gitu. Eh, ap- apa suka kasih makanan gitu sampai suatu saat itu curhat ini orang ini kemana gitu. Terus ya ternyata Rasulullah yang sudah meninggal dan dia adalah orang yang beliau Rasulullah adalah orang yang dia benci gitu. Tapi Rasulullah selalu membahas dengan cinta gitu ya. Nah, jadi silaturahmi itu adalah dalam rangka mentransfer energi cinta, teman-teman. Gitu ya. Ya, semoga kita ini adalah menjadi pribadi yang cintanya begitu dalam kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga kita ingin terus berbagi cinta kepada sesama. Semoga kita ini adalah menjadi pribadi yang penuh dengan cinta, luber-luber cintanya gitu ya. Ya. Cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, efeknya kita menyayangi sayang kepada sesama gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau sayang itu ya ciri-cirinya kalau kata apa Ustazah Halimah Alaidrus, kalau sayang itu ciri-cirinya kalau apa-apa yang dilihat lucu gitu. Bun, bun, eh, tadi suamiku marah-marah deh, bun. Lucu deh, bun. Nah, berarti kita sayang tuh ke suami. Gitu ya. Bun, suami saya kok kalau diajak ngobrol tuh diem gitu ya. Kayak kayak apa ya? Kayak kedebok pisang gitu. Kayak apa? Kayak apa namanya? Kok, bun, kayak kanebo kering gitu. Divisualkan seperti itu ya. Lucu deh, bun. Nah, itu berarti sayang gitu ya. Tapi kalau misalkan, ih suamiku itu kesel banget aku ngomong sama dia, nggak ada ekspresinya bun, kayak kanebo kering gitu. Nah berarti kurang sayang ke suami teman-teman. Siapa yang perlu diperbaiki? Saya, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Mau saya terus pun, iya itu prosesnya teman-teman ya. Gitu, ya. Karena kita lagi terus menggali nih ya. Di situ nanti kita merasakan nikmat teman-teman. Nanti tiba-tiba suami kita bisa berubah. Ih, itu. Karena ada Allah yang dan Rasulnya yang akan memperbaiki semuanya. Enak kan? Enak. Gitu ya. Jadi, eh,
Kita mau dibikin happy aja, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ya, jadi harus energi cintanya harus bertambah. Silaturahmi itu dalam rangka transfer energi, ya, bukan menarik energi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa bedanya, Bun? Menarik energi itu begini. Tadi saya ngobrol main nih Bun, ada apa namanya reuni SMA gitu. Ih, ada teman kita tuh kok kayaknya tuh sombong banget ya, mentang-mentang udah kaya gitu. Terus ngomongnya tuh idih nyinyir. Padahal mah dulu kita tahu lah dulu dia waktu jelek-jeleknya gitu kan. Mentang-mentang sekarang udah terkenal. Nah, itu berarti kita tidak transfer energi. Kita malah menarik energi. Menarik energi orang-orang menjadi tidak baik. Nah, untuk jangan seperti itu ya teman-teman ya, gitu. Pokoknya, nah gimana caranya kita menahan energi kita supaya tidak keluar, supaya kita eh, tidak kekurangan energi. Kita tarik energinya Allah. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Nah, terus malaikat dengar, Masya Allah, ini ada orang lagi reuni ya, padahal dia dibully, gitu misalnya, gitu ya, padahal emang nggak dibully ya. Eh, Padahal dia hatinya sedang tidak nyaman, gitu. Tapi dia malah mendoakan teman-temannya, ya Allah, muliakan, bahagiakan hidupnya, ya Allah. Tuh, teman-teman, keren nggak kita? Keren, karena kita ini begitu lahir ceprot, ea, ea, ya, langsung dikirim apa namanya bodyguard. Siapa bodyguardnya? Malaikat. Itu. Ya memang selain bodyguard ada juga tuh jin korin. Itu. Jin korin itu adalah jin yang turun temurun. Nah, kita ini punya anak. Nah, jin juga punya anak, teman-teman. Nah, jin ini ya dikasih tugas juga. Eh, iya. Ah, mereka kan dikasih umurnya lebih panjang dibanding kita, gitu kan, gitu. Apa namanya? Makanya mereka itu bisa paham orang tua kita dulu, gitu ya. Eh, Terus bahkan jin itu dulu dulu itu apa namanya? Pernah dikasih kesempatan eh, mendengar, menyimak obrolan para malaikat. Itulah yang dipakai oleh para ahli nujum, ya, para dukun-dukun itu. Dia nanya ke jin gitu. Nah, sekarang udah nggak boleh lagi sama Allah, udah ditutup. Udah tutup. Jadi kalau ada yang ini ahli ahli menerawang, ahli tarot, jangan percaya teman-teman ya, nggak usah percaya. Kita juga nanti bisa. Yang penting energi kita bagus dulu. Nanti kita nanti dibantu. Ya, kita punya bodyguard, malaikat gitu kan gitu. Ya. Nah, jin korin ini memang eh, lebih paham daripada kita ya. Dan tugasnya itu setan itu, jin itu adalah targetnya adalah mengajak kita masuk neraka. Target akhirnya itu, dan mereka fokus ke tujuan akhir, gimana caranya supaya kita itu ya bodoh amat lah, kemarin dia sholat, bodoh amat tadi pagi dia ngaji, yang penting ntar sore nih kalau dia meninggal harus masuk neraka ya teman-teman ya, begitu mereka. Gitu ya. Ya kalau kalau nggak bisa merasakan neraka akhirat, paling nggak hidupnya di neraka harus di dunia harus merasakannya neraka ya. Gitu mereka teman-teman. Jahat mereka itu. Gitu. Nah, tapi mereka itu sebetulnya tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita penting menjaga spiritual kita selalu bagus, positif, teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi kita harus bisa transfer energi. Kita harus menjadi pribadi yang punya energi yang berlebih. La haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Tidak mudah, tapi tidak ada jalan lain. Ingat, kita hidup di era disrupsi. Kita harus bisa maju terus. uh, Moving forward. Memperbaiki diri kita terus-menerus, teman-teman ya. Itu. Dengan cara kita terus bisa memperbaiki diri kita. Ya. Yang di luar, biarin aja. Ya, mau urusan ada ribut-ribut di luar, ada pembunuhan, nah untuk bilang mindalik ya gitu, atau ada selingkuh, nah untuk bilang mindalik itu udah itu urusannya Allah
Ya, tugas kita adalah memperbaiki energi kita. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Semoga nanti malaikat juga pastinya mendoakan kita. Pasti nggak malaikat mendoakan? Pasti, Bun. Saya jamin pasti. Kalau kita bertransaksi dengan manusia, ya kadang-kadang kita tidak pasti. Karena kita ini adalah bagian dari dunia. Ya, sifatnya dunia itu ya begini, nggak pasti. Ya, ngomong kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Nah, untuk bilang mendalik ya, gitu. Semoga bukan kita, semoga bukan saya, gitu. Nah, tapi kalaupun itu terjadi di kita, ya, ya mohon maaf. Ya, karena kita ini adalah bagian dari dunia, tempatnya salah, ya, tempatnya hilaf, tempatnya fana, tempatnya tempat apa sih tempat yang berubah gitu loh. Dunia itu ya seperti ini. Makanya apa sih yang diharapkan dunia? Nggak ada, teman-teman. Ngapain kita berharap sama dunia? Ngapain? Itu ya. Itu. Jadi kita itu harus bisa menaklukkan dunia, tapi kita tidak boleh ditaklukkan oleh dunia. Wih, gitu ya. Kita harus menang, berpartner dengan dunia. Dunia itu bukan musuh kita ya. Dunia itu adalah partner kita. Oh, partner. Karena untuk menuju akhirat itu kita perlu partner. Partnernya dunia. Nah, kalau suatu saat partner kita sedang tidak baik ya, jangan dihujat. Didoakan. Ya Allah, muliakan, bahagiakan hidupnya ya. Itu ya, salihah ya teman-teman. Itu. Semoga Allah jaga kita selalu ya. Karena apa namanya al imanu yazidu wa yanqus gitu ya gitu. Iman itu naik turun ya. Naiknya itu dengan bitta'ah ya. Naiknya iman kita itu dengan bitta'ah, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan turunnya kita itu adalah bil maksiat gitu. Kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan maksiat kita itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan tidak meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu niatnya untuk dunia, itu sebenarnya kita sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, teman-teman. Nanti kita nggak ajaib. Itu. Makanya penting kita meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Ya. Woi, ini mah kita nggak usah perlu jadi ahli psikologi dulu ya, gitu. Kita bisa praktek semuanya, apapun latar belakang teman-teman ya. Itu lulusan manapun kita bisa praktek ya. Nggak kudu-kudu belajar psikolog dulu, nggak kudu-kudu menjadi psikiater. Sembuh nggak jiwa kita? Sembuh teman-teman. Sembuh. Kembalilah, kembalilah. Eh, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Allah sudah bertransaksi dengan kita. Masuklah ke surganya Allah dengan hati yang tenang. Ya. Kalau Allah bisa menciptakan surga akhirat, aduh, surga dunia mah kecil bagi Allah, teman-teman. Kalau kita belum bisa merasakan surga dunia, berarti kita ada perisai rezeki. Kita ada salah di situ. Akui saja kalau saya salah. Ampuni saya siap belajar ya Allah. Apapun, kondisi apapun yang tidak nyaman menurut kita, pasti itu ada perisai rezeki di situ. Dimulai dengan irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, dengan mulai hati yang tenang, teman-teman. Milikilah hati yang tenang. Lihat, teman-teman lihat, mainlah ke laut, mainlah ke sungai. Lihat sungai yang tenang, jernih, bening, akan kelihatan di dalamnya ada apa. Ada emas di situ pun nyemplung kelihatan, teman-teman. Kalau bening dan jernih, ya. Laut itu kalau bening, jernih, ya, itu akan tenang. Ikan pun suka, terumbu karang hidup, ya kan? Jadi sumber makanan ikan. Nah, begitu juga dengan hati kita. Hati kita itu kalau tenang, teman-teman, ya, rezeki pasti datang. Jadi, materi kita tentang silaturahmi ini dalam rangka mencari ketenangan, bukan mencari permusuhan.
ya, bukan lu jual gue beli. Gitu bukan. Gitu ya. Lu jual, gue beli pakai energi positif gitu. Lu jual, gue beli pakai doa gitu. Masya Allah ya. Insya Allah teman-teman di sini ini tuh lebih hebat dari saya, lebih dahsyat dari saya yakin ya, saya yakin ya. Saya ini Maryam, teman-teman Zakarianya gitu ya. Masya Allah teman-teman di sini lebih soleh dari saya, lebih soleha dari saya gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman lebih dahsyat dari saya. Makanya saya semangat share ini supaya ilmu ini berkembang dan teman-teman itu menemukan energi berlian teman-teman. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Ala kulli hal ya. Jadi semangat bersilaturahim ya. Tambahin ya, tambahin ininya tuh di ponselnya ada berapa ribu itu tambahkan ininya ya. eh, eh, Apa namanya teh, kontak, nomor kontaknya gitu ya, yang berangkat bekerja, oh alhamdulillah, berarti bertambah tuh silaturahimnya ya gitu, beliin snack ya buat seru-seruan ya, dan datang, silaturahmi tujuannya adalah untuk memuliakan, membahagiakan ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngelucu tuh ya, bun saya emang nggak ada duit bun, mau main malu, nggak ada uang bun gitu, datanglah dengan hati yang bahagia, datanglah dengan mendoakan orang-orang, datanglah dengan terus apa, memberikan energi kebahagiaan, ngelawak gitu. Gimana caranya ya gitu supaya orang-orang itu happy. Ya, Masya Allah, ini memang tugas kita semua ya teman-teman ya. Gitu. Gimana Bun, kalau saya orangnya introvert Bun ya. Saya itu eh, bukannya males ketemu orang. Cuma kan Bunda tahu kalau introvert itu ininya baterainya di dalam. Kalau ekstrovert itu baterainya di dalam ya, di luar ya. Jadi memang ada orang-orang seperti itu teman-teman ya. Orang ekstrovert itu baterainya Masya Allah, Barakallah Bunda, Bunda Lina ya. Apa namanya, orang ekstrovert itu baterainya di luar. Jadi kalau ketemu orang jalan-jalan itu dia semangat tuh. Pulang ke rumah nggak capek gitu. Malah makin semangat, malah makin ketemu ide gitu kan. Malah makin oh, berkreativitas, malah makin berkarya. Tapi ada orang yang introvert, baterainya di dalam. Baterainya di dalam. Jadi kalau ketemu orang, ya dia harus bisa transfer energi gitu katanya. Nanti pulang pulang ke rumah eh, pulang ke rumah jadinya lulus, ngantuk gitu, capek rasanya gitu. Saya juga lagi meneliti nih teman-teman, apakah benar ekstrovert introvert ini. Sebetulnya kalau kita sudah meluruskan niat kepada Allah dan Rasulnya, mau baterai di luar atau di dalam, itu hanya jalan aja. Ibaratnya trigger doang, ibaratnya pintu doang. Orang masuk ke rumah tuh ada yang pintu samping, pintu depan, pintu belakang gitu kan. Monggo aja gitu. Tapi kalau udah masuk mah energinya udah sama aja gitu ya. Jadi terutama orang-orang yang merasa orang-orang introvert ini ya teman-teman ya gitu. Eh, saya lebih nyaman sendiri Bun. Saya tuh ya kalau sendiri, nah ciri-cirinya gini. Kalau orang introvert itu belajar senang sendiri gitu ya, lebih fokus sendiri. Kalau rame-rame malah apa namanya jadi ke distract gitu gitu. Tapi kan ada orang yang senang belajarnya tuh rame-rame gitu ya. Malah jadi senangnya tuh dengerin orang ngomong gitu. Malah auditorinya dia lebih kuat biasanya kalau orang ekstrovert itu auditorinya lebih kuat. Kalau introvert itu visualnya yang lebih kuat itu, visualnya. Nah, kalau ekstrovert itu auditorinya gitu ya. Jadi makanya penting banget kita untuk meluruskan niat karena Allah ya. Jadi silaturahmi itu adalah dalam rangka transfer energi. Gak apa-apa, nanti kita latihan terus. Kita latihan terus untuk bisa terus berbagi energi, mendoakan banyak orang ya, 20 atau 100 orang gitu ya. Impian-impian kita, semoga impian mereka tercapai semuanya. Alhamdulillah. Sudah 9.30 kita, artinya sudah 1 jam kita bertemu di sini, kita dengan
eh, doa dulunya. Doa ada di Quran surat Al-Maidah halaman terakhir ya. Di paling atas Al-Maidah halaman terakhir paling atas. Itu doa ini adalah doa Nabi Isa. Doa Nabi Isa ketika pada saat itu Nabi Isa itu bersama kaumnya, kaum Nabi Isa namanya kaum Khawarin ya. Itu lagi dikejar-kejar sama raja Herakli, siapa ya? Raja zaman Nabi Isa tuh itu ya. Jadi dikejar-kejar mau dibunuh gitu kan. Jadi sedang melarikan diri. Kebayang nggak teman-teman? Di padang pasir, tandus, nggak ada air, nggak ada makanan. Allahu Akbar. Pokoknya paling atas pun. Eh, Posisi terakhir ya, ada di sebelah kanan ya, kayaknya 152 apa ya. Itu ada eh, posisi Al-Maidah ya, halaman terakhir, posisi paling kanan ya. Setelah Quran surat Al-Maidah itu kan surat Al-An'am kayaknya ya gitu. Nah, itu hal ada di posisi paling kanan, di sebelah kanan paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman ikuti saya. Allahumma Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam minas samai takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, khairur raziqin ini dipakai Pak Nas, ditempelin ke dinar khairur raziqin gitu ya. Lagi, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Lagi ya, makin lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillah. Lagi dengan salawat magnet rizki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nah itu Mbak Hani. Terima kasih ayat 114 teman-teman. La ilaha illallah. Sambil bayangin ya. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Sekali lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Masya Allah. Tadi kita mau baca Al-Fatihah belum ini ya sampai akhir. Yuk teman-teman, pegang dada kirinya pakai tangan kanan ya. Kita niatkan Al-Fatihah ini ya untuk seluruh tubuh kita ya, masuk ke paru-paru kita, jantung, ke farji kita. Farji itu kemaluan ya, ke otot kita, ke dada kita, ke daging kita, ke darah kita. Ya ke usus kita, ngebersihin semuanya ya. Sapa seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita dengan huruf-huruf Al-Quran. Ya. Bayangkan huruf-huruf Al-Quran ini juga bergerak ya, menyebar ke seluruh alam ya, menyebar ke seluruh penduduk bumi, menyebar ke orang-orang beriman ya. Semoga kita semuanya sehat, sehat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin salihah lahum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wali walidaina wali mu'minina amin. Alhamdulillah, selesai materi pagi ini. Ingat ya teman-teman, dipraktekkan ya. Silaturahmi ya minimal seminggu sekali gitu ya. Untuk teman-teman yang bekerja ke kantor ya, niatkan itu silaturahmi. Maklah silaturahminya setiap hari ya. Untuk teman-teman yang buka warung di rumah, Bunda Sujiati buka jahitan di rumah, ada teman-teman yang datang, itu adalah silaturahmi kita. Alhamdulillah, nanti kita jumpa lagi ya teman-teman ya. Ila liqa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Ana uhibbukum fillah, teman-teman. Sama-sama Bunda. Barakallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasir. Masya Allah. Terima kasih. Barakallah Bunda. Barakallah. Tutup ya. Assalamualaikum.